Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan linas wa bayyinatan minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. BKM Masjid beserta seluruh pengurus imam masjid, bapak-bapak, para alim ulama, bapak dan ibu, jemaah salat fardu maghrib yang insyaallah seluruhnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita mari sama-sama kita luruskan niat kita hadir di majelis ini, tentunya dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita tidak lupa bersyukur, alhamdulillah pada malam hari ini Allah sudah berikan kesempatan dan kemauan kepada kita bersama untuk sama-sama menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, mari kita buka kajian kita ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab surat Al-Fatihah. Ala hazinih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Bapak Ibu, malam hari ini kita membahas tentang akhlak. Dalam ayat surah Al-Qalam yang kita bacakan tadi, Allah memuji akhlak Nabi Muhammad itu. Dan dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi menyebutkan salah satu tujuan atau latar belakang Nabi diutus Allah ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kata Nabi, hanya sesungguhnya aku diutus, dibangkitkan ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa Nabi menyampaikan hadis ini? Karena memang sebelum Nabi diutus, akhlak orang jahiliyah itu gambarannya mungkin kalau kita ngambil hikmah bisa digambarkan dari susunan surat di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu surat setelah surat pembukaan surat Al-Fatihah, surat berikutnya surat Al-Baqarah, sapi betina. Jadi kalau secara hikmah dapat kita ambil hikmahnya,
gambaran manusia ketika Al-Quran itu diturunkan, ketika Nabi itu diutus, itu akhlaknya seperti binatang. Makanya nanti surat yang terakhir, surat An-Nas. Jadi kalau kita pahami dari sisi hikmah tadi, ketika Al-Quran diturunkan, ketika Nabi diutus, manusia itu akhlaknya seperti binatang. Tetapi setelah Allah menyempurnakan agamanya, mengutus nabinya, maka manusia itu kembali menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah. Maka ditutup dengan surat An-Nas, surat manusia. Jadi artinya barulah manusia itu menjadi manusia. Bagaimana akhlak orang jahiliyah? Semua sisi lini kehidupan hampir tidak punya aturan. Dalam urusan makan minum halal haram mereka tak ada ukurannya. Jadi kalau hari ini misalnya orang minum minuman keras itu bangga dengan kehebatan dia minum minuman keras, miras, maka itu orang jahiliyah lebih hebat dulu daripada kita hari ini. Orang yang hari ini katanya preman, kalau hari ini orang bermain judi, maka di zaman jahiliyah itu terkadang manusia itu pun dijadikan bahan perjudian. Jadi di zaman jahiliyah itu ada perempuan hamil lewat di hadapan laki-laki jahiliyah itu biasanya jadi taruhan, jadi perjudian. Apa yang mereka lakukan perjudian terhadap perempuan hamil? Mereka bertaruh laki-laki atau perempuan yang dikandung oleh perempuan itu. Jadi judi. Kalau hari ini orang kumpul kebo, zina, maka perzinaan di zaman jahiliyah itu terang-terangan. Bahkan di zaman jahiliyah itu pasangan bisa bertukar pasangan. Jadi misalnya kita berteman, pengen tukar pasangan, tukar istri dengan istri teman kita, malam itu boleh. Itu zaman jahiliyah. Kalau hari ini orang kumpul kebo, tinggal satu rumah, perempuan bisa melayani beberapa laki-laki, maka di zaman jahiliyah pun sudah ada poliandri. Seorang perempuan bisa punya suami sampai 10 laki-laki. Itu bicara pernikahan. Kalau hari ini orang membunuh, maka di zaman jahiliyah jangankan orang, perampokan, anak mereka pun termasuk sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Umar bin Khattab pun pernah membunuh anak kandungnya, anak perempuannya, karena orang jahiliyah merasa malu, merasa terhina kalau punya anak perempuan. Maka itulah gambaran kehidupan jahiliyah. Sampai Nabi mengatakan, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi menyampaikan bahwa dia diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Lalu sebenarnya akhlak itu apa? Tadi Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi akhlak itu dari kata khuluq, jamaknya akhlak. Jadi kalau satu akhlak khuluq, kalau akhlak
Banyak perbuatan-perbuatannya itu disebut akhlak, jamaknya dari kata khuluq. Apa itu khuluq? Apa itu akhlak? Akhlak itu banyak didefinisikan atau dalam kamus maknanya tabiat, tingkah laku, perangai. Jadi kalau bicara tabiat, Bapak Ibu, itu lebih cenderung sifat bawaan kita. Jadi setiap kita ini Bapak Ibu, ketika kita diciptakan Allah itu, kita punya potensi, punya peluang untuk menjadi baik dan punya peluang untuk menjadi jahat. Maka itu namanya tabiat. Tinggal kita peluang atau potensi yang kita miliki itu kemana kita giring, kemana kita bimbing, apa dia menjadi baik atau menjadi buruk. Maka kalau dia akhlaknya baik, itu disebut dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Tetapi ketika dia tidak baik, buruk tingkah lakunya, buruk tabiatnya, maka itu disebut dengan akhlakul mazmumah, yang tercela. Dalam hal ini Imam Ghazali maka memberikan pengertian apa itu akhlak. Kata Imam Ghazali, akhlak itu dorongan yang muncul dari dalam hati kita untuk melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu dipikirkan. Jadi secara spontan itu akhlak. Dalam hati kita ini misalnya berkeinginan menolong orang, itu tak ada kita, saya ini nolong orang atau tidak, ada kita pikirkan gitu. Dorongan yang muncul dari dalam hati ingin menolong, nah itulah akhlak. Namun ada kalanya orang sebenarnya dari dalam hatinya sudah ada dorongan untuk melakukan kebaikan, tapi tak jadi dilakukannya, atau sebaliknya dia melakukan sesuatu yang buruk. Itu tergantung situasi dan tergantung akhlak dia selama ini biasa dibimbing, biasa dia jaga menjadi orang baik atau tidak. Berbeda dengan adab. Jadi kalau adab itu Pak, tidak ada yang buruk. Kalau adab itu baik saja. Oleh sebab itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, adab itu sesuatu yang kita lakukan secara terus menerus dan dia baik saja, tak ada keburukan. Jadi sifat baik itu adab. Jadi tidak ada adab buruk, tak ada. Orang kalau dia jahat disebut tak beradab, tidak ada adabnya buruk, tak ada. Jadi kalau adab itu dia baik saja. Tapi kalau akhlak, ada yang mahmudah, terpuji, ada yang mazmumah. Kalau adab itu baik saja. Jadi kalau dia tak baik disebut tak beradab. Jadi tidak ada adab buruk, tidak beradab ya. Oh kamu ini tak beradab. Kalau dia misalnya su'ul adab, artinya tak beradab dia dengan gurunya, dengan orang tuanya, itu disebut tidak beradab. Itu beda adab. Jadi sesuatu dorongan yang timbul dari dalam hati tanpa dipikirkan terlebih dahulu, itulah disebut dengan khuluq atau akhlak. Lalu ada kalanya akhlak itu langsung kita praktekkan, kita lakukan, kita amalkan. Ada yang ada kalanya tidak diresponnya, tidak dilakukannya, atau dia diam saja. Maka sebab itu kata para ulama, kata akhlak itu dia punya kaitan, punya hubungan dengan kata, kalau khuluq itu akhlak tabiat, dia punya hubungan dengan kata khalqan. Khalqan itu karya, ciptaan. Jadi Allah itu disebut dengan khaliq karena Allah itu zat yang maha pencipta.
Maka kalau orang khalqan berarti dia berkarya, melahirkan ciptaan-ciptaannya. Kata khuluq punya hubungan kata dengan kata khalqan. Jadi khulqun, khalqan. Apa bedanya? Walaupun dia punya hubungan, kalau khulqun, khulqun itu tadi dorongan yang ada di dalam hati. Tapi kalau khalqan itu kebaikan yang dianalisa dengan pikiran. Maka orang yang paling tinggi akhlaknya itu adalah orang yang berakhlak, berpikir berangkat atau berdasarkan hatinya. Orang yang paling tinggi akhlak itu adalah orang yang berpikir berdasarkan hatinya. Maka kalau ayat Quran itu dia selalu biasanya menggandengkan kata zikir dengan kata pikir. Itu artinya orang yang akhlaknya tinggi itu orang yang berpikir berdasarkan hati nuraninya. Kenapa? Satu hati nurani itu, Bapak Ibu, dia tidak pernah berbohong. Jadi kalau Bapak kita misalnya melakukan satu kejahatan, itu hati nurani kita pasti dia tak setuju. Maka orang tua-tua kita selalu bilang, coba tanya hati nuranimu, kata dia. Dia tidak setuju itu. Walaupun kita carikan alasannya, walaupun kita carikan dalilnya, namun hati nurani kita tidak pernah setuju. Misalnya, ini bukan hak kita, kita ambil. Itu hati nurani kita mengatakan itu salah. Tapi mungkin karena saat itu ada sesuatu yang mendesak, sehingga dia tetap ambil. Maka dia berlawanlah pikirannya dengan hati nuraninya. Apa yang membuat dia mengambil padahal hati nuraninya sudah mengatakan itu salah, itu adalah pikirannya. Maka oleh sebab itu, orang yang paling tinggi akhlaknya itu adalah orang yang antara hati dan pikirannya itu sejalan. Ketika hati dia mengatakan itu salah, maka pikirannya mengolah dan menerima, dia tidak akan mengerjakan. Karena pekerjaan itu akan terjadi apabila pikirannya mengolahnya. Itu makanya kita ini sering begini, Pak. Atau kita ibu-ibu sering kita ya terjadi dalam perjalanan kita ketika azan datang, itu hati nurani kita mengatakan sholat. Tapi berapa banyak kita membantah, pikiran kita membantah perkataan hati yang tadi menyuruh sholat. Akhirnya apa? Kita ambil pertimbangan-pertimbangan. Ini saya buru-buru, saya mau cepat, nanti sholatnya di sana aja. Itu yang memberi pertimbangan itu akalnya. Maka akhirnya dia tidak jadi sholat, tidak jadi berhenti sholat. Itu kalau kita dalam perjalanan. Nah, itu artinya bahwa antara hati dan pikirannya belum sejalan. Maka qalbun bitaqtiluna biha. Orang yang tinggi akhlaknya itu adalah yang hatinya menjadi dasar pemikirannya. Jadi sejalan. Karena pikiran itu mestinya tunduk kepada hatinya, bukan pikiran yang mengaturnya. Kenapa? Pikiran harus tunduk kepada hati, bukan hati yang mengikut pikiran. Karena pertama alasan tadi, hati tak pernah berbohong. Kalau pikiran bisa berbohong. Yang kedua, Allah hanya berhubungan dengan hati, tidak berhubungan dengan pikiran. Karena pikiran tidak mampu menjangkau Allah. Hanya hatilah yang bisa berhubungan dengan Allah. Karena hati kita itu nur. Sehingga Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Kata Nabi, hendaklah kalian takut terhadap firasat. Firasat itu dari hati. Ittaqu firasatal mu'min, firasatnya orang mukmin. Apa sebab Nabi menyuruh kita khawatir takut kepada firasat orang mukmin? Fa innahu, karena sesungguhnya firasat itu yanzuru binurillah, dia memandang dengan nur Allah.
Maka maknanya Pak, qalbu kita nurun. Maka hatilah yang bisa berhubungan dengan Allah, bukan pikiran. Maka oleh sebab itulah hati tidak akan pernah mau berbohong. Nah, dasar itu pikiran mesti tunduk kepada hatinya. Jadi orang yang berakhlak baik adalah orang yang berpikir berdasarkan hati nuraninya. Maka dalam hadis lain juga Nabi kan menyebutkan innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Nabi mengatakan bahwa Allah tidak memperhatikan jasad kita, tidak memandang kepada fisik kita, tapi kemana Allah memandang? Walakinallaha la yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hatimu. Jadi yang mendapat perhatian khusus dari Allah itu hanya qalbu. Oleh sebab itu yang mesti kita ikuti itu adalah hati kita, hati nurani kita. Lalu bagaimana supaya hati kita ini terus terhubung sehingga melahirkan akhlak yang baik? Maka Allah pun menurunkan syariatnya, menurunkan agama. Bagaimana? Maka hati mesti dijaga. Bagaimana cara kita menjaga hati? Karena hati ini itu perumpamaannya seperti kaca. Kaca ini kalau lama tak ada dilap, tidak dibersihkan, dia akan tertutup debu. Ketika tertutup debu, dia tidak mampu memancarkan cahaya. Dia tidak mampu memancarkan gambaran kita. Jadi kalaupun kita bercermin pada dia, itu tak jelas kita debu. Karena ada banyak debu. Maka hati itu cerminan. Karena itu cermin, oleh sebab itu dia mesti sering dibersihkan, dilap. Apa alat pembersih, alat melap kalbu itu? Kata Nabi, kalbu kita ini itu alat pembersihnya dengan cara fajaddidu imanakum. Iman itu mesti diperbarui. Maka memperbarui iman pertama mesti banyak bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar. Maka perbanyak amalan istighfar kita, hari-hari kita diperbanyak agar hati kita terjaga kebersihan, kesucian. Itulah kita pentingnya banyak istighfar. Jadi Nabi seorang Rasul yang mulia, Sayyidul Anbiya, penghulunya dari seluruh Nabi, itu beliau dalam hadis-hadis sahih menyebutkan bahwa Nabi setiap hari tidak pernah meninggalkan istighfar. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis berapa istighfar Nabi? Ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah, kata Nabi. Aku itu beristighfar dalam sehari kepada Allah 100 kali. Itu namanya Nabi dalam rangka menjaga kesucian hatinya. Maka Nabi tak punya sifat-sifat atau akhlak mazmumah, tak ada. Tidak ada Nabi sombong, tidak ada Nabi takabur, tidak ada Nabi ria, tidak ada Nabi bakhil, pelit, tidak ada Nabi dendam, hasad, dengki, tidak ada dengki. Karena Nabi hatinya bersih. Kalau kita ini kan sangat banyak, itu bisa kita rasakan sendiri. Kadang tanpa kita sadari melihat orang sukses, hati kita tak senang, iya kan? Itu tanpa sadar. Tapi kalau kita sebagai orang yang beriman, ketika kita tersadar cepat kita bertobat kepada Allah. Ketika kita melihat orang ada kalanya kita langsung su'zon, buruk sangka kepada dia. Karena hati kita tak terjaga dengan baik. Maka perbanyak istighfar. Jadi kalau kita jaga, iman kita itu bisa stabil ya. Karena iman ini bisa turun naik. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa turun. Beda dengan iman Nabi. Iman Nabi maksum, naik terus. Diuji saja Nabi naik imannya. Dapat ujian, cobaan yang berat, iman naik. Kalau kita dapat ujian, turun iman kita. Betul enggak? Bapak kalau sakit tambah rajin tahajudnya atau tinggal tahajud? Tinggal sholat.
Jadi kita kadang dikasih ujian sakit saja, itu amalan-amalan kita yang selama ini kita jaga, itu turun nilainya. Ada yang parah itu kadang tinggal, hilang dia, tidak sholat ya. Kalau orang-orang yang sudah mulai terjaga, mungkin dia berkurang saja. Biasa tahajud, dia tak tahajud. Artinya yang sunnah-sunnah ditinggalkan. Padahal itu ibadah wajib kita kepada Allah. Yang biasa ke masjid, tak ke masjid. Ketika badan kita tidak enak, atau kita dapat masalah, ada persoalan, kita turun. Jadi kalau Nabi dia naik terus. Nah, salah satu menjaga iman seperti itulah kita mesti memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita menjaga kesucian hati kita agar hati kita itu terus mendapat perhatian dari Allah, terhubung kepada Allah untuk melahirkan akhlak yang baik, itu mesti memperbanyak zikir. Baik bapak melakukan zikir secara lisan, ya, diucapkan di lidah, zikirnya lisan, atau zikir qalbu itu sendiri. Zikir qalbu, apa perintah Allah kalau zikir qalbu? Apa kata Allah? Misalnya Muzammil ayat 8. Wazkuris ma rabbika. Sebut nama Tuhanmu di dalam dirimu. Maka zikir qalbu. Maka zikir dalam hati itu tak perlu disuarakan. Cukup kita hati berzikir kepada Allah. Apa bertasbih, apa berzikir, baca subhanallah, apakah kita zikir la ilaha illallah atau zikir Allah. Semuanya itu dalam qalbu. Atau dalam ayat lain misalnya Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka, sebut nama Tuhan. Fi nafsika, di dalam dirimu, tadarruan, penuh tawaduk, wa khifatan, dan rasa takut. Dunal jahri, tanpa kau jaharkan, minal qawli, dengan perkataan. Jadi mesti ada zikir qalbu agar hati kita itu terjaga kejernihannya, terhubung kepada Allah. Dari situ dia nanti akan melahirkan dorongan-dorongan yang positif, sehingga melahirkan akhlak yang baik. Begitu Rasulullah. Jadi memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir hari-hari kita. Zikir ini banyak jenisnya, termasuk Quran, baca Quran pun zikir juga. Terserah kita mau mengamalkan apa. Semua zikir yang kita lakukan dengan lisan itu namanya zikir syariat atau zikir lahiriah kita. Semua yang kita lakukan dengan hati tanpa kita suarakan dengan lisan, itu disebut dengan zikir qalbu. Jadi mesti sejalan. Apalagi kalau hati kita, qalbu kita ini tak berzikir, Pak. Dia akan banyak cerita. Dia akan ngomong sendiri, Pak. Bapak, Ibu bisa rasakan hati kita itu dia bicara itu. Dia bicara sendiri, Pak. Ada kalanya kita memang tak, lisan lidah kita tak ngomong. Tapi kita dalam hati kita sudah bicara, menilai orang. Lihat orang, oh orang ini tak baik, kata dia. Itu hati Bapak. Perkataan hati. Oh orang ini begini-begini. Dia sendiri. Bahkan jangankan kepada orang, kepada diri kita sendiri kadang itu apa itu konflik dia. Konflik antara hati dengan pikiran. Kata pikirannya begini, kata hatinya begini. Wah, dia. Ada kalanya konflik dalam diri kita itu melahirkan kegalauan. Oleh sebab itu tadi, orang yang akhlaknya tinggi itu adalah orang yang berpikir berdasarkan kalbunya. Maka orang ini sudah mulai tenang dia, karena tak ada konflik dalam dirinya lagi. Kalau masih ada konflik dalam dirinya, dia akan selalu mendapatkan kegalauan. Nah, itu cara kita menjaga kebersihan hati. Maka kita dengan hati yang bersih itulah kita berpikir. Oleh sebab itu, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang paling tinggi akhlaknya itu kalau dalam istilah Quran disebut dengan ulul albab. Karena dalam ayat itu, ayat sebelumnya Allah menyebutkan Ali Imran ayat 91 itu pada ayat 190-nya Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ulil albab ini dijelaskan oleh Allah pada ayat berikutnya, pada ayat 191-nya. Apa kata Allah? Yang disebut dengan ulul albab itu allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang ulul albab itu kata Allah, hatinya berzikir, akalnya berpikir. Sehingga antara zikir dan pikir sejalan, tidak bertentangan. Maka orang itu yang ulul albab. Bahkan dalam ayat lain itu Allah menyebutkan orang yang ulul albab itulah yang mampu memahami, mengambil pelajaran dari rahasia-rahasia yang terkandung di alam semesta ini. Bahkan ayat mutasyabihat pun orang-orang yang ulul albab yang bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Itu bisa kita lihat pada surah Ali Imran ayat di awal-awal itu ayat apa berapa? Ayat 7 apa ayat 6 ayat 7 itu salah. Bahwa Allah mengatakan ayat-ayat mutasyabihat itu yang bisa mengambil pelajaran darinya hanya orang yang ulul albab. Wa ma yatazakkaru illa ulul albab. Tidak ada orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali orang yang ulul albab. Siapa ulul albab tadi? Orang yang zikir dan pikirnya sejalan. Jadi ternyata ketinggian ulul albab itu karena sudah bisa terkombinasinya hati dan akalnya, zikir dan pikirnya, maka itulah orang yang paling tinggi akhlaknya. Nah, maka Rasulullah SAW di dalam Al-Quran itu ada beberapa kali Allah memujinya. Pertama tadi dalam surah Al-Qalam Allah memuji Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin, benar-benar betul-betul khuluq, akhlakmu azim, agung. Dipuji Allah. Jadi kalau kita, jangan kalau Allah muji kawan saja belakang Allah, bukan muji kita, menceritakan keburukan kita, itu kawan kita. Itu menunjukkan bahwa kita banyak sekali kekurangan kita. Kemudian apa lagi? Misalnya dalam surah An-Najm Allah juga menyebut Muhammad dengan sebutan bahwa Nabi Muhammad itu terpuji. Apa kata Allah? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata yantiqu itu arti aslinya natik, Pak. Natik itu pikiran. Cuman kalau dalam Quran terjemahan biasanya ucapan terjemahnya. Pada kata aslinya itu natik, pikiran. Apa maksudnya? Wa ma yantiqu. Tidak ada yang dipikirkan Nabi itu. Tidak ada yang ada dalam pikiran Nabi itu. Dalam akal Nabi itu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang ada dalam pikiran Nabi itu mengandung hawa nafsu. Kecuali apa? Yang ada illa wahyun yuha. Seluruh yang ada dalam pikiran itu berdasarkan wahyu Allah, berdasarkan Quran. Maka maknanya dari apa? Orang yang akhlaknya tinggi, apa yang dipikirkannya berdasarkan hati nuraninya. Karena dalam hati Nabi itu adalah Quran seluruhnya. Maka yang keluar dalam pikirannya Quran yang ada dalam hatinya tadi. Itu Allah puji bahwa tak ada kebohongan. Kalau kita nih Masya Allah begitu banyak ya, sulit sedikit aja udah mencari cara itu bagaimana untuk mengolah sesuatu bisa kita manipulasi. Itulah akhlak kita. Maka kalau kita ingin memperbaiki akhlak kita, maka berpikirlah
dengan berdasarkan hati nurani. Hati nurani yang mana yang bisa kita jadikan dasar? Hati nurani yang kita terus jaga kesuciannya, yang selalu berzikir, yang selalu beristighfar. Nanti dari dasar itu barulah penerapannya, aktualisasinya, penerapan dalam implementasi dalam masyarakat, dia akan melahirkan apa yang terjadi? Lahirlah akhlak mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji. Maka Nabi semua terpuji, sabar. Dibuktikan para sahabat sebagai orang-orang yang selalu bersama Nabi, begitu juga. Jadi orang satu ketika Nabi sedang bercerita, ini lihat kesabaran para sahabat, lihat kesabaran, betapa tinggi nilai sabar. Satu ketika Nabi sedang ngobrol, kalau bahasa kita ini ngobrol ringan lah dengan Abu Bakar. Jadi sedang cerita-cerita seperti ini, datang orang Arab Bedui. Arab Bedui itu orang Arab pedalaman. Kalau daerah Arab itu kan ada itu Arab-Arab pegunungan itu yang masih, kalau ibarat kita ini masih apalah, original orang-orangnya. Ayo, primitif, tak bergaul dengan orang kota, perkotaan. Datang. Ketika datang, tiba-tiba orang ini mencaci maki Abu Bakar, marah kepada Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar diam saja. Melihat kejadian itu Nabi senyum lagi, karena Abu Bakar diam. Karena begitu lamanya orang ini memarahi Abu Bakar ini, mencaci makinya. Lalu saat itu datanglah keinginan, datang dorongan dari hati Abu Bakar untuk membantah. Maka Abu Bakar membantahnya, dibantah bahwa apa yang dituduhkan kepada dia itu tidak benar. Saat itu Nabi tanpa basa-basi, Nabi langsung pergi, ditinggalkannya Abu Bakar. Abu Bakar heran. Lalu Abu Bakar mengejar. Ringkas ceritanya, kalau ibarat kita, ya Rasul, kenapa engkau tinggalkan saya? Kata Rasul, saya meninggalkan engkau karena malaikat juga meninggalkanmu. Tadi waktu kamu diam, itu para malaikat turun di sekitarmu. Tapi ketika kamu membantahnya, maka malaikat itu pergi. Maka saya ikut pergi juga. Apa yang dapat kita petik? Ternyata diam itu bagian dari sabar. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita, apakah kita dalam rumah tangga, kadang sebenarnya ada dalam hati kita itu jengkel yang luar biasa. Kalau dapat misalnya apakah dari istri kita tuduhan-tuduhan yang menurut kita tak melakukan itu kan kita sangat marah itu. Nah, ketika Bapak mampu mewujudkan akhlak yang terpuji, saat itulah Bapak diam. Karena diam itu bagian dari sabar. Dan sabar itu adalah akhlak. Maka kita diam saja. Oleh sebab itu, metode menahan marah itu salah satunya diam. Diam saja. Jadi kalau para sahabat, kalau Ali misalnya, kalau marah istrinya, Ali cara menahan sabarnya itu dia pindah. Biasanya Ali kalau istrinya celoteh, dia menghindari dari celoteh istrinya tadi. Dia pergi biasa ke masjid, dia sholat, baca Quran. Nanti kalau istrinya sudah tenang baru pulang. Maka di dalam teori kita menyabarkan orang kan ada teori merubah posisi. Biasa kalau orang marah berdiri, kita suruh duduk. Karena itu tuh menjaga cara salah satu kita untuk bersama. Jadi hindari. Nah, kalau umpama istri marah, pergi minum kopi agak setengah gelas ke kedai dulu kan. Habis kopi setengah gelas balik lagi. Kan begitu caranya. Nah, nanti digurau istri. Nah, tadi marah tadi sudah hilang. Nah, itu akhlak. Nanti dari hati nurani kita yang tadi sudah terjaga dan kita berpikir berdasarkan hati nurani itu,
lahirlah keikhlasan. Misal tadi saya kasih contoh, kita mau menolong orang, datang dorongan dari hati kita ingin menolong orang, maka pikiran kita mengolah ditolongnya. Maka saat itu bapak menolong, tak peduli bapak itu apakah orang ini membalas atau tidak. Saat itulah ikhlas terjadi kepada bapak. Maka kebaikan bapak yang menolong tadi itu kan mendatangkan rahmat Allah. Sebab Allah katakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Tadi bapak hatinya mendorong, minta, ingin menolong orang, lalu akalnya mengolah dan dilakukannya kebaikan itu tanpa memikirkan orang ini apakah dia nanti membalas atau tidak. Bapak tolong, ikhlas. Keikhlasan bapak ini mendatangkan rahmat, dan rahmat itu besok kebaikan bapak ini dibalas oleh Allah, meskipun balasannya bisa saja tidak dari orang yang tadi kita tolong. Maka Allah mendatangkan pertolongannya, membalasnya lewat orang lain. Orang lain itu caranya gimana? Dia berakhlak mulia pula. Suatu saat misalnya bapak dapat kesulitan, dia tanpa berpikir, dia dalam hatinya ingin menolong, tanpa dipikirkannya pula ditolongnya, langsung dia bantu. Dia tak peduli kenal atau tidak kenal kita itu. Saya pengalaman beberapa bulan yang lalu ceramah keumutan. Malam pulang, ban mobil saya pecah di tengah padang sawit. Tidak ada orang. Tiba-tiba lewat orang pakai Honda. Dia turun, dia gayanya seperti orang pulang dari mancing kan. Dia turun, dibantunya, dikerjakan seluruhnya. Padahal kenal tidak, apa tidak, tengah malam lagi. Maknanya apa? Itu bisa jadi ada kebaikan kita yang dibalas oleh Allah lewat orang itu. Padahal tidak kenal. Dikasih duit pun dia tak mau. Di situ dia terjadi ikhlas. Dia nanti akan dibalas oleh Allah lewat, bisa jadi lewat orang lain, tidak lewat saya. Karena saya tak ketemu, sekali itu aja ketemu. Begitulah cara Allah membalas kebaikan-kebaikan kita. Muncul keikhlasan. Dari mana keikhlasan itu? Dari hati nurani yang tadi terjaga zikirnya, yang tadi terjaga istighfarnya. Sehingga Allah katakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Nanti dari hati, masih ada waktu, habis 5 menit. Oh itu, atau ada yang mau bertanya? Dilanjut atau dilanjut ya? Nanti dari hati nurani kita lahirlah sifat pemurah. Bapak senang bersedekah, rasa syukurnya muncul. Karena biasanya sabar dan syukur itu, kata Imam Ghazali, itu makamnya hampir tidak bisa dibedakan. Mana yang duluan? Sabar dulu kah atau syukur dulu? Karena di dalam sabar ada syukur, di dalam syukur ada sabar. Sehingga Imam Ghazali mengatakan makamnya orang mujahadah, orang yang bersungguh-sungguh ingin dekat kepada Allah itu makam pertamanya makam taubat, makam keduanya makam tawakal, makam ketiganya itu antara sabar dan syukur. Apa sabar dulu atau syukur dulu? Yang jelas di dalam sabar ada syukur, di dalam syukur ada sabar. Maka dari sabar melahirkan syukur. Senang Bapak. Maka biasa kalau kita sudah mulai akhlak bersedekah ini masuk, itu kita kalau selesai bersedekah pada orang, apa saja yang kita sedekahkan diterima orang, itu kan ada kesenangan hati, Pak. Kelapang rasanya hati kita itu enak ketika sedekah kita diterima orang. Itu tanda-tanda dari Bapak, ke akhlak Bapak tentang syukur sudah muncul di kalbunya, di hati nurani. Cobalah kita sudah menolong orang, Pak, ada kebahagiaan tersendiri. Bapak misalnya mau dapat rezeki dari Allah, Bapak ingin menjamu orang, Bapak undanglah orang. Nah, datang orang ramai, potong kambing misal, datang ramai, makan tuh habis, orang ramai datang. Selesai itu hati Bapak plong dan ada kebahagiaan tersendiri.
Itu kalau kita sudah mulai memiliki akhlak syukur itu. Maka oleh sebab itu kata sebagian ustadz kan sederhana aja, kata syukur itu kan terima kasih. Jadi terima dari Allah, kasih kepada orang. Gitu. Jadi asal diterima, kasih. Kasihnya itu ada ukuran oleh Allah. Kalau ukuran yang wajib ya 2,5. Kalau Bapak ingin tingkatkan ya naikkan dari itu. Bukan semuanya dikasih. Kamu gitu. Bahkan Nabi pun melarang juga kalau ngasihkan seluruhnya, tidak. Paling tinggi kita, kalau Bapak bisa 30% dari apa yang Bapak, itu luar biasa hebatnya itu. Ya. Tapi berapa? 10 juta aja terbayang, 3 juta harus kasih orang. 100.000, 30.000. Itu baru dari secara kecil. Oleh Allah, yang wajib itu tidak terlalu besar, 2,5. Dalam 1 juta hanya 25.000. Itu kalau Bapak sudah biasa mempraktekkan itu, nanti di luar wajib itu misalnya Bapak biasa sedekah pagi 5.000 setiap pagi, misalnya selesai ba'da subuh, atau mungkin ada kotak amal Bapak di rumah Bapak taruh yang Bapak isi sendiri. Setiap ba'da subuh ada orang biasa itu, ada orang biasa sedekah setiap Jumat, memberi makan, menjamu orang. Itu melahirkan akhlak dan melapangkan hati kita. Maka itu Allah memuji Nabi Muhammad. Yang kedua, yang ketiga, Allah pun juga pernah menyebut, apa kata Allah? Alam nasrah laka sadrak. Apa kata Allah? Kami sudah lapangkan hatimu. Jadi Allah sudah melapangkan hati Nabi Muhammad sehingga tak ada lagi kegelisahan, kegalauan seperti kita. Apalagi dalam riwayat, sejak Nabi pulang Isra Mi'raj itu tidak pernah riwayat menyebutkan Nabi galau seperti sebelumnya. Jadi kalau sebelum Nabi Isra Mi'raj itu ada beberapa riwayat menyebutkan Nabi terkena galau seperti kita juga. Misalnya ketika wahyu pernah tertunda turun, itu galau Nabi. Jadi, tapi ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj itu tidak ada lagi Nabi menyebutkan riwayat galau. Nah, apa maknanya? Kenapa Nabi ketika pulang dari Isra Mi'raj itu begitu kokoh keimanan, begitu teguh keikhlasan? Karena memang beliau sudah mendapatkan kebenaran itu betul langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mungkin Isra Mi'raj seperti Nabi Muhammad mendapatkan kebenaran langsung, tapi kebenaran itu akan datang ke dalam hati nurani Bapak Ibu yang hati nuraninya selalu terjaga kesuciannya sehingga bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan melahirkan akhlak yang mulia. Barangkali ini karena waktu sudah masuk, kita cukupkan sampai di situ. Semoga kita seluruhnya dibimbing oleh Allah memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.